Di video ini gue akan ngebahas satu buah keyboard gaming dari Logitech yang gue suka banget. Bukan karena feeling ketiknya yang enak atau fiturnya di aplikasinya itu banyak, tapi karena keyboard yang mau gue bahas ini ada satu fitur penting buat para gamer yang akhirnya bisa kita rasain ya. Ya itu adalah Rapid Trigger. Jadi langsung aja kita bahas keyboard Logitech Pro X TKL Rapid yang dari awal gue udah langsung bilang kalau ini keyboard terbaiknya dari Logitech sejauh ini. Mari kita mulai intronya. From a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. Kalau kita ngomongin Logitech di sepanjang tahun ini, kayaknya emang Logitech lagi getol banget buat bikin produk baru, terutama dari lini gamingnya yang udah gue bahas di beberapa video kemarin ya. Dimulai dari mouse gaming ada G Pro Wireless 2, ada G Pro X Super LED 2 Dex, ada keyboard juga Gaya 915 TKL, ada juga yang full size, dan sekarang ada Logitech Pro X TKL Rapid yang bisa dibilang keyboard ini super banget ya, karena dia udah punya fitur kekinian yang beneran bukan gimmick menurut gua, dan fitur itu adalah Rapid Trigger. Jadi buat yang belum tahu apa itu Rapid Trigger, ini adalah satu fitur yang menjadi pembeda mechanical keyboard biasa sama mechanical keyboard yang beneran gaming lah kasarnya. Gamingnya quote unquote ya. Kenapa? Ya karena kalau di mechanical keyboard biasa itu kan pakai mechanical switch biasa juga, yang titik aktuasinya atau mekanismenya itu pakai sistem kontak di lift atau daun tembaganya di switchnya tuh. Nah kalau keyboard yang punya fitur Rapid Trigger, sistem switchnya itu pakai magnet. Jadi si magnetnya ini bisa ngedeteksi gitu titik aktuasinya yang cukup akurat ya. Kasarnya kalau misalkan disentuh dikit doang, itu bisa kedetek kalau misalkan lu lagi mencet tombolnya. Jadi emang jauh lebih responsif daripada keyboard mechanical biasanya. Nah, tapi sebelum ngebahas fitur ini lebih jauh ya, di sini gua akan ngasih lihat dulu isi boxnya. Kayaknya emang nggak muluk-muluk juga Logitech dari dulu ya, karena produk Logitech emang simple isinya. Cuma ada unit keyboardnya, ada kabel Type-C yang cukup panjang, dan juga kitab-kitab yang mungkin kita nggak akan pernah baca juga. Terus kalau misalkan kita lihat dari segi desainnya, ini bisa dilihat ya, keyboard ini tuh size-nya TKL, pas sama yang biasanya gamer perluin. Secara fungsionalitas juga keyboard ini cukup lengkap dengan F-Row di bagian atas. Jadi kalau misalkan kalian dari dulu main Dota, nggak harus ngeganti-ganti lagi hotkey-nya. Udah gitu nggak ketinggalan juga di sini Logitech tetap kasih beberapa tombol tambahan yang gue suka. Dimulai dari multimedia button, tombol brightness LED yang bisa kita atur, dan juga tombol game mode yang secara mudah bisa kita pencet kalau misalkan kita lagi perlu. Dan kalau kita ngomongin feeling ngetik dari keyboardnya sendiri, ini tuh keyboardnya udah bener-bener enak banget sebagai produk pre-build. Dari mulai keycapsnya udah double shot PBT, terus dari case-nya juga udah lengkap dengan beberapa peredam, dari mulai poron di bottom case-nya, terus silikon di beberapa key yang panjang, terus di top layer-nya juga ada poron lagi. Pokoknya udah keredam banget suaranya, udah bulet lah hitungannya ya. Keyboard ini pre-build soalnya, ini udah enak banget di telinga hitungannya kalau misalkan kita bahas keyboard pre-build. Dan kalau ngomongin switchnya, ini nih yang jadi spesial di keyboard kayak yang tadi gue bilang. Dengan fitur Rapid Triggernya, udah jelas switchnya bukan switch mechanical biasa yang tadi gue bilang ya. Jadi switchnya dipakai di sini tuh switch magnet analog yang pakai sensor Hall effect buat ngedeteksi tombol yang dipencet. Jadi dengan kedalaman mencet cuma 0,1 mm pun si keyboard ini bisa ngedeteksi input. Makanya switch ini jadi spesialisasi dari keyboard yang satu ini. Karena ya memang fitur Rapid Trigger bisa dipakai cuma dengan switch analog kayak gini. Buat pakai fiturnya kalian harus setting dulu ke aplikasi G-Hub yang bisa di-download juga langsung di website Logitech-nya. Dan gua saranin buat matiin onboard memorinya. Karena kalau pakai onboard memory nggak semua fiturnya bisa dipakai. Jadi kalau udah matiin onboard memorinya, kalian bisa langsung masuk ke menu yang ini namanya analog switch, dan disitulah kalian bisa ngotak-ngatik fitur utama dari keyboard ini. Yang pertama itu ada fitur actuation point, yang di sini kalian itu tinggal pilih tombol yang mana aja yang mau kalian atur, dan kalian bisa langsung atur seberapa dalam titik aktuasi atau sedalam apa kita mau mencet keyboard ini, sampai si keyboard ini bisa ngedetek nyetan kita gitu. Dan jaraknya itu dimulai dari 0,1 mm sampai 4 mm kalau misalkan kalian emang mau bottoming out. Walaupun
sayang ya kalau misalkan bottoming out ya, mubazir ya switch analognya. Tapi ini bebas lah, terserah kalian activation pointnya mau sedalam apa, karena bisa diatur juga semuanya sesuai dengan keinginan dan preferensi kalian, yang mana yang dalam, yang mana yang enggak. Terus kalau mau ke fitur repeat triggernya, kalian bisa langsung ke menu repeat triggernya, nyalain opsi repeat triggernya, dan di situ kalian tinggal pilih juga tombol mana aja yang mau kalian nyalain repeat triggernya. Kayak kebanyakan gamers ya, di sini kita nyalain fitur repeat trigger di tombol WASD doang, karena di tombol WASD ini yang paling penting kalau kita lagi main game, apalagi gamenya FPS ya. Dan kalau mau lihat sendiri bedanya kayak apa, nih lo lihat sendiri nih footage Valorant ini ya, pas lagi nyobain keyboard ini dengan fitur repeat triggernya, bener-bener bisa bikin counter strafing tuh lebih mudah, karena semua inputnya lebih responsif dan nggak butuh yang jauh-jauh banget. Bener-bener kalau lagi AD tuh cepet responnya buat karakter lo tuh berhenti dan nembak, jadi sangat membantu waktu mau nembak di dalam game. Dan nggak cuma dari fitur repeat triggernya doang, dengan switch analog kayak gini juga kalian bisa pakai fitur multi point action yang sangat membantu buat beberapa skenario in game. Kayak misalnya di PUBG itu kalian bisa lihat settingan ini ya. Jadi di game PUBG itu disetting keybind W ini sebagai keystroke yang punya 2 komen di 2 titik aktuasi. Dari sekedar kalau dipencet dikit tuh di 1,2 mm itu buat jalan maju biasa, dan kalau misalkan dipencet lebih dalam lagi sampai bottom out di 4 mm, karakternya bakal lari. Jadi cara nyetingnya itu kalian tinggal masuk aja ke G-Hub tadi, terus kalian masuk ke menu assignment, ganti profil kalian ke game tertentu yang mau kalian masukin. Misalnya dalam kasus gue ini PUBG ya. Terus tambah custom preset yang ada di bagian bawah, dan kalian bisa langsung remap aja tombol yang mau kalian setting di modifiernya. Jadi emang fitur-fitur yang dikasih sama Logitech ini tuh bukan sekedar gimmick marketing doang, tapi emang beneran bisa membantu kalian dalam beberapa skenario game, dan ini semua juga bisa dengan mudah kalian otak-atik di aplikasi G-Hub yang udah user friendly banget. Bahkan buat gue yang jarang otak-ngatik G-Hub aja langsung ngerti lah pas lihat tutorialnya. Nih, W-nya udah di setting. Kalau pendek doang dia jalan, kalau di bottom out dia lari. Kita masuk ke PUBG. W kecil doang jalan nih ya. Gue nggak mencet shift nih. Kalau kita bottom out, tak. Lari, mantapnya. Oh, lari terus dia. Kalau kita angkat dikit, jalan lagi, lari lagi, jalan lagi, lari lagi, jalan lagi, lari lagi. Mantap. Makanya bagi gue keyboard ini tuh udah enak banget feeling ngetiknya, udah enak banget buat main game, dan yang paling penting fitur repeat triggernya bukan gimmick semata doang, karena gue beneran jadi punya advantage lebih di beberapa game yang gue mainin. Keyboard ini dijual dengan harga 3 juta kurang 1000, tapi kalau kalian ke toko Logitech mungkin di marketplace di bulan Januari atau Februari nanti mungkin bisa dapetin harga di 2,5 jutaan ya. Kayaknya worth it lah untuk keyboard yang multifungsi dan apa ya, berguna sekali lah untuk main game kayak gini ya. Gimana menurut kalian? Apakah fitur-fitur repeat triggernya ini tadi gue sebutin ini cuma sekedar gimmick doang, apa memang tertarik dan mau beli dan mau coba gitu? Ya like kalau misalkan suka sama videonya, kalau misalkan nggak suka juga bisa dislike, bisa subscribe juga kalau misalkan mau subscribe, dan kalau mau beli linknya ada di bawah, tinggal diklik di bawah aja. Sampai jumpa di video berikutnya.